Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil analisis PT Bank Sentral Asia. Sebelum memulai presentasi, mari kami aturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Ketua Adiwinata SEMAGB selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan. Next. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, yaitu Kadek Deni Prihatini Rahayu dengan NIM 22170511126 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niloh Putu Nadia Sri Udiani dengan NIM 22170511108. Perkenalkan, nama saya Niputu Peloktapiani dengan NIM 22170511134. Perkenalkan, saya Nina Chandra Utami dengan NIM 22170511140. Perkenalkan, nama saya Kadek Rian Saputra dengan NIM 22170511275. Next. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama prinsip dasar tata kelola perusahaan, yang kedua tata kelola keberlanjutan, yang ketiga mekanisme tata kelola keberlanjutan, yang keempat pengelolaan risiko, yang kelima pokok-pokok kode etik, yang keenam mekanisme pengaduan masalah dan laporan pelanggaran, yang ketujuh kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, yang kedelapan keamanan dan kualitas produk, yang kesembilan yaitu kesimpulan dan kesepuluh rekomendasi. Next. Adapun latar belakang pada analisis kali ini yaitu Bank Sentral Asia sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia telah konsisten menerapkan prinsip good corporate governance dan environmental social governance dalam operasinya. Prinsip GCG berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas untuk menjaga kepercayaan publik, mengoptimalkan kinerja perusahaan, serta memenuhi kepentingan pemangku kepentingan seperti nasabah, karyawan, dan pemegang saham. Sementara itu, penerapan ESG di BCA mencakup upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta memastikan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. BCA dipilih sebagai studi kasus karena reputasinya sebagai bank yang sukses menerapkan GCG dan ESG, terbukti dari berbagai penghargaan serta best sustainability dan kinerja bisnis yang transparan. Melalui penelitian ini, dikaji bagaimana penerapan GCG dan ESG di BCA berdampak positif terhadap kinerja, reputasi, serta kepercayaan pemangku kepentingan, yang diharapkan dapat menjadi model keberhasilan bagi perusahaan lain dalam mencapai bisnis keberlanjutan. Next. Adapun konsep dan teorinya, yang pertama yaitu ada konsep good corporate governance, di mana menekankan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, responsif, dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. 5 prinsip dasar GCC meliputi transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Di mana prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan efisien. Yang kedua, ada konsep ESG, di mana pendekatan berkelanjutan yang mencakup 3 aspek utama, yaitu environmental berfokus pada pengelolaan dampak terhadap lingkungan seperti efisiensi energi dan pengelolaan limbah untuk mengurangi jejak ekologi perusahaan. Sosial berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat melalui program pemberdayaan komunitas, inisiatif sosial, dan kontribusi politik lainnya. Sedangkan governance mencakup tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan etis untuk memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan adil bagi semua pemangku kepentingan. Pendekatan ESG ini bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Next.
Adapun teorinya yang pertama yaitu teori stakeholder, di mana menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Fokus utama teori ini adalah membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak berkepentingan seperti karyawan, pelanggan, investor, masyarakat, dan pemerintah. Tujuan dari penerapan teori ini adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan memperkuat keunggulan kompetitif melalui pengelolaan hubungan yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam keberlanjutan perusahaan. Yang kedua yaitu teori agensi, di mana membahas hubungan antara prinsipal dan agen yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan antara keduanya. Dalam konteks ini, GCG berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalkan masalah agensi tersebut melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan konflik kepentingan. Dengan demikian, GCG dapat memastikan bahwa kepentingan pemilik dan pemangku kepentingan lainnya terlindungi serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh manajemen. Next. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi prinsip dasar tata kelola perusahaan. Prinsip dasar tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance atau GCG, PT Bank Sentral Asia (BCA) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penerapan tata kelola bagi bank umum dan Surat Edaran OJK nomor 13/SEOJK 03/2017 menekankan 5 prinsip dasar. Yang pertama adanya keterbukaan atau transparansi, di mana prinsip keterbukaan di BCA diterapkan dengan cara menyampaikan informasi yang jelas, tepat waktu, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, di mana BCA secara konsisten menyediakan laporan tahunan, keberlanjutan, dan laporan keuangan yang dapat diakses secara publik melalui situs web resmi perusahaan. Dalam prinsip keterbukaan ini, BCA telah menerapkan beberapa hal. Yang pertama, menyediakan laporan tahunan dan laporan keuangan yang dapat diakses publik. Yang kedua, penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, misalnya RPA untuk laporan. Dan yang ketiga, melakukan kebijakan yang mendukung transparansi dan edukasi masyarakat. Selanjutnya ada akuntabilitas, di mana prinsip akuntabilitas merupakan salah satu landasan penting dalam tata kelola perusahaan BCA, di mana akuntabilitas ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme transparansi, pengawasan, dan pelaporan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan serta memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan, di mana BCA telah menerapkan beberapa hal. Yang pertama, RUPS sebagai forum akuntabilitas utama. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja oleh pihak ketiga seperti audit eksternal dan ESG score. Selanjutnya, adanya penghargaan dan sertifikasi, misalnya seperti Asian Corporate Governance Scorecard dan ISO 27001. Selanjutnya, kebijakan pengawasan, di mana adanya sistem pengawasan internal melalui audit, pengendalian, dan whistleblowing system atau WBS untuk memastikan integritas operasional. Dan selanjutnya, adanya hubungan dengan pemangku kepentingan, di mana BCA menjaga kepercayaan stakeholder melalui laporan tahunan yang transparan dan penghargaan Most Trustworthy Companies 2023. Selanjutnya ada pertanggungjawaban atau responsibility, di mana prinsip pertanggungjawaban merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan di BCA, yang diwujudkan melalui komitmen untuk mematuhi peraturan, menjalankan bisnis secara etis, dan berkontribusi positif pada masyarakat, di mana BCA telah menerapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya prinsip kehati-hatian atau prudential banking, dengan menjaga rasio non-performing loan atau NPL sebesar 1,9% dan rasio kecukupan modal atau CAR yang kuat di angka 29,4% pada tahun 2023. Selanjutnya, adanya kontribusi sosial dengan penyalur kredit usaha rakyat atau KUR senilai 598,8 miliar untuk UMKM, serta pembiayaan energi terbarukan sebesar 319 miliar. Dan selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi dengan mematuhi semua peraturan OJK dan Bank Indonesia.
serta menjaga transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK dan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen. Selanjutnya ada independensi, di mana prinsip ini merupakan landasan penting dalam tata kelola perusahaan BCA, yang dijalankan melalui pengambilan keputusan yang profesional, objektif, dan bebas dari intervensi pihak manapun, di mana BCA telah melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengambilan keputusan objektif dengan keputusan strategis diambil secara profesional dan tanpa intervensi, dengan memisahkan fungsi pengawasan dan manajemen. Selanjutnya, adanya struktur dewan independen, di mana komisaris independen memastikan pengawasan objektif dan menghindari konflik kepentingan. Selanjutnya, kebijakan anti benturan kepentingan, di mana kebijakan mencegah konflik kepentingan dan melarang keterlibatan pribadi dalam keputusan bisnis dengan adanya sistem whistleblowing. Dan yang terakhir, adanya evaluasi independen, dengan laporan keuangan diaudit oleh auditor eksternal dan dinilai oleh lembaga internasional atau FTSE for Good MSCI untuk memastikan standar tata kelola yang tinggi. Dan prinsip yang terakhir adanya kewajaran atau fairness, di mana prinsip ini menjadi bagian penting dari tata kelola BCA yang bertujuan untuk memastikan perlakuan setara dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan, di mana BCA telah menerapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesetaraan perlakuan, di mana BCA menghargai kepentingan semua pemangku kepentingan dengan informasi yang adil dan transparan. Yang kedua, adanya hak dalam RUPS, di mana pemegang saham memiliki hak yang sama untuk memberi pendapat dan suara. Selanjutnya, adanya akses informasi penting yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, adanya kebijakan remunerasi yang didasarkan pada kinerja dan kompetensi yang diterapkan secara adil. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata kelola keberlanjutan di perusahaan BCA. Nah, BCA telah berkomitmen untuk menjalankan operasional yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek environmental atau lingkungan, sosial, dan governance atau tata kelola, atau bisa dikenal sebagai ESG. Yang pertama, environmental atau lingkungan. Nah, apa saja yang dilakukan BCA untuk lingkungan? Yang pertama ada green financing atau pembiayaan hijau. Nah, BCA mendanai proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, gedung hijau, dan pengelolaan limbah. Hingga pertengahan tahun 2023, total pembiayaan hijau mencapai 80,9 triliun rupiah sebagai bagian dari total pembiayaan keberlanjutan senilai 181,2 triliun. Tujuannya adalah untuk mendukung ekonomi rendah karbon. Selanjutnya, yang kedua ada melakukan efisiensi energi dan digitalisasi. Untuk hemat energi, BCA menggunakan lampu LED dan sistem pengelolaan energi di kantor. Di sisi lain, layanan menggunakan aplikasi BCA Mobile dan Klik BCA yang mengurangi konsumsi kertas. Bahkan, BCA berhasil mengurangi emisi karbon hingga 1.995,8 ton CO2 pada tahun 2022. Yang kedua, pada aspek sosial, bagaimana BCA peduli terhadap masyarakat? Yang pertama, melalui program beasiswa Bakti BCA. Dalam bidang pendidikan, BCA membantu siswa dari keluarga kurang mampu mendapat pendidikan berkualitas. Yang kedua, aspek kesehatan masyarakat, BCA mendukung kesehatan masyarakat dengan donasi alat kesehatan ke rumah sakit dan mengadakan kampanye seperti pencegahan stunting. Untuk UMKM, BCA memberikan pelatihan manajemen dan pemasaran digital kepada UMKM sekaligus menyediakan pembiayaan khusus senilai 116 triliun pada 2023. Juga ada UMKM Fest untuk memasarkan produk-produk lokal. Nah, dan yang terakhir ada governance atau tata kelola. Bagaimana BCA menjaga tata kelola yang baik? Yang pertama, mereka menerapkan kebijakan anti korupsi.
dengan melarang segala bentuk suap atau gratifikasi dan menjadi pedoman perilaku bagi seluruh karyawan. Yang kedua, mereka menerapkan whistleblowing system, di mana sistem pelaporan pelanggaran yang menjamin kerahasiaan dan diproses oleh unit independen untuk penyelesaian yang adil. Nah, hal tadi adalah tata kelola keberlanjutan BCA. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu mekanisme tata kelola keberlanjutan, di mana dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada kerangka kerja tata kelola. Perusahaan harus memungkinkan adanya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan bertukar pandangan mengenai isu-isu keberlanjutan. Perusahaan harus memastikan bahwa direksi secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika memenuhi fungsi utama dalam meninjau, memantau, dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan informasi, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal termasuk sehubungan dengan risiko fisik dan transisi yang berkaitan dengan iklim. Yang kedua ada keterlibatan pemangku kepentingan. Peran pemangku kepentingan memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan usaha bank. BCA telah mengidentifikasi pemangku kepentingan sebagai kunci, yaitu pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan operasional dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. Indikasi kelompok pemangku kepentingan memperlihatkan ketergantungan, tanggung jawab, dan pengaruh. BCA melibatkan pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi isu-isu yang dianggap signifikan dan menjadi perhatian mereka. BCA melakukan tindakan lanjut dan respon dalam mengelola dampak topik dan isu signifikan tersebut. Yang ketiga ada peran direksi, di mana peran aktif direksi menjadi kunci utama dalam membangun integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan dan kegiatan usaha bank. Pemantauan dan penerapan keuangan berkelanjutan dilakukan analisis meeting dan rapat direksi yang dilaksanakan secara berkala minimal 4 kali dalam setahun. Direksi juga melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian Key Performance Indicator yang berkaitan dengan aspek ESG serta realisasi dan rencana aksi keuangan berkelanjutan setiap tahunnya. Secara umum, direksi menilai bahwa capaian kinerja keberlanjutan BCA di 2023 sangat baik dan meningkat dari capaian tahun lalu. Yang keempat ada hak pemangku kepentingan. Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Next. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan risiko, di mana ada 3 kategori. Yang pertama ada risiko operasional. BCA menganalisis risiko operasional yang berkaitan dengan risiko transisi dan fisik, terutama dalam konteks risiko iklim. Analisis ini dilakukan secara kualitatif, mempertimbangkan faktor kompleksitas dan ketidakpastian untuk jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa BCA berupaya untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Kategori kedua yaitu risiko kredit. Risiko kredit di BCA dikelola dengan menggunakan pendekatan standar yang mengacu pada peraturan OJK termasuk SE OJK 024/SOJK (03/2021) dan SO OJK 048/SO OJK.03/2007 untuk memperhitungkan aset tertimbang menurut risiko. Bank juga menggunakan sistem peringkat risiko internal untuk mengkategorikan kredit ke dalam high grade dan standard grade berdasarkan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban. Aset keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit akan dipindahkan ke stage 2, di mana kerugian kredit yang diharapkan dihitung untuk seluruh umur aset. BCA juga melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil stress test risiko kredit untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai skenario risiko. Lalu yang terakhir ada risiko likuiditas. Pengelolaan kebutuhan likuiditas dilakukan oleh ALCO dan Divisi Treasury. Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui berbagai cara termasuk pemantauan proyek arus kas, profil maturitas, skenario stress, dan rasio likuiditas. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab memastikan penerapan manajemen risiko likuiditas sesuai dengan tujuan strategi dan profil risiko bank.
BCA juga menetapkan panduan untuk mengukur dan memitigasi risiko likuiditas termasuk batasan secondary reserves, interbank overnight borrowing, liquidity coverage ratio, dan net stabil funding ratio. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai pokok-pokok kode etik BCA. Kode etik BCA disusun sebagai acuan bagi insan BCA dalam bertindak dan mengambil keputusan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari secara profesional. Kode etik BCA menjadi pedoman tentang apa yang diharapkan dari insan BCA di dalam hubungannya dengan nasabah, pemegang saham, pemasok atau rekanan, pemerintah, serta masyarakat di tempat kita berada. Prinsip-prinsip utama di dalam kode etik BCA meliputi yang pertama, profesional, yang kedua integritas, yang ketiga tim yang unggul, yang keempat pelayanan prima, serta yang terakhir kepedulian sosial. Berikut ini pokok-pokok isi dari kode etik BCA. Yang pertama, patuh dan taat pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, kemudian menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan bank, kemudian menjaga kerahasiaan data nasabah dan bank, kemudian menjaga kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan bank maupun nasabah, kemudian mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan berlaku, kemudian menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang ketat, kemudian tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya, kemudian tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra bank pada umumnya, kemudian menjatuhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif, serta yang terakhir, senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya dengan mengikuti perkembangan industri perbankan pada khususnya dan dunia usaha pada umumnya. Selanjutnya, pemberlakuan kode etik. Kode etik BCA memberikan kerangka nilai-nilai dan standar etika yang wajib dipenuhi dan merupakan tanggung jawab pribadi setiap insan BCA. Kode etik BCA ini berlaku bagi seluruh jenjang organisasi, meliputi anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan seluruh pekerja BCA. Ketiga, kode etik BCA yang berhubungan dengan anti korupsi. BCA telah mengeluarkan surat keputusan direksi nomor 269-SK-DIR-2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang kebijakan anti korupsi dan pengendalian gratifikasi dan surat edaran nomor 336-SE-Pol-2022 tanggal 15 September 2022 tentang pelaporan pengendalian gratifikasi sebagai upaya pencegahan praktik nilai anti korupsi, di mana BCA memastikan kegiatan usahanya telah dijalankan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Insan BCA berkomitmen menerapkan budaya anti korupsi di seluruh aspek pekerjaan. Kebijakan anti korupsi yang terkandung di dalam kode etik BCA antara lain meliputi yang pertama, menjaga kepentingan pribadi dan tidak bertentangan dengan kepentingan BCA maupun nasabah. Yang kedua, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya. Kemudian, yang terakhir, kode etik yang berhubungan dengan vendor. Dalam melaksanakan tugasnya, pekerja BCA seringkali berhubungan dengan vendor. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penerapan budaya anti korupsi, setiap pekerja BCA harus memperhatikan kode etik BCA yang berhubungan dengan vendor sebagai berikut. Yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga nama baik dan reputasi BCA termasuk antara lain, namun tidak terbatas pada yang pertama, menjaga penampilan diri dan bertindak sesuai etika dan tata krama yang baik. Yang kedua, tidak melakukan kompromi yang berlebihan dalam melakukan prakualifikasi vendor dan verifikasi atas tagihan dari vendor. Yang ketiga, menghindari pertemuan-pertemuan yang akan mempengaruhi keputusan dalam tugas dan pekerjaannya. Selanjutnya, menghindari situasi-situasi di mana perilaku vendor dapat memberikan keuntungan pribadi dan atau menimbulkan kerugian bagi BCA. Kemudian menjaga kerahasiaan informasi BCA maupun vendor yang dapat menjalankan tugasnya dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian
secara proaktif memberikan keterangan kepada manajemen atau pihak berwenang jika memiliki hubungan keluarga atau afiliasi dengan pihak vendor yang berpotensi dapat mempengaruhi objektivitas dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, tidak boleh mengambil keuntungan atas kesalahan vendor. Keenam, tidak meminta atau menerima segala bentuk uang, hadiah, bingkisan, fasilitas, atau jasa, serta tidak mengikatkan diri pada transaksi hutang piutang. Kemudian mengembalikan semua pemberian dalam bentuk uang, hadiah, bingkisan, atau fasilitas jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat membuktikan pengembalian tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh pemimpin unit kerja dan tanda terima pengembalian barang. Serta yang terakhir, selalu mencegah adanya benturan kepentingan dalam berhubungan dengan vendor. Baik, materi selanjutnya yaitu mekanisme pengaduan masalah dan laporan pelanggaran. Bank Sentral Asia atau BCA telah memiliki dan menerapkan whistleblowing system sejak tahun 2013. Whistleblowing system ini merupakan sistem pengaduan pelanggaran yang merupakan sarana pelaporan yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal dari BCA untuk melaporkan tindakan fraud atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan internal BCA. Kebijakan whistleblowing BCA mengacu pada POJK nomor 39/POJK titik 03/2019 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi nomor 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 serta telah diungkapkan pada situs web BCA bagian tata kelola yang dapat dilihat pada makalah. Kemudian tujuan whistleblowing sistem di BCA yang memiliki tujuan yang pertama, membangun kesadaran stakeholder, baik itu pekerja, nasabah, serta lainnya, untuk melaporkan tindakan fraud atau pelanggaran yang terjadi di internal BCA tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya. Agar fraud atau pelanggaran yang terdeteksi dini mungkin melalui pengungkapan pelapor atau whistleblower. Kemudian, berikut ini cara penyampaian laporan mengenai pelanggaran di dalam internal BCA melalui whistleblowing system. Yang pertama, saluran pelaporan. Saluran yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan laporannya melalui situs web BCA, yaitu www.bca.co.id/whistleblowing system. Laporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh pengelola whistleblowing system. Kemudian, yang kedua, kriteria pelaporan yang diterima. Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, pelapor wajib memastikan hal-hal berikut dalam menyampaikan laporannya. Yang pertama, laporan harus didasari itikat baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk atau fitnah. Kemudian, memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor yang sekurang-kurangnya mencakup nama pelapor dan nomor telepon atau alamat email yang dapat dihubungi. Ketiga, memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan fraud atau pelanggaran yang dilaporkan sertai dengan data pendukung jika ada, yang meliputi 4W1 hal sebagai berikut. Yang pertama, tindakan atau perbuatan yang dilaporkan, pihak yang terlibat, waktu kejadian, tempat atau lokasi kejadian, serta bagaimana kejadiannya. Serta yang terakhir, jenis fraud atau pelanggaran yang dilaporkan. Fraud yang pertama, tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan BCA dan atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis yang tergolong fraud adalah yang pertama, kecurangan, kedua, penipuan, ketiga, penggelapan aset, keempat, pembocoran informasi, serta yang kelima, tindak pidana perbankan atau TP Bank. Serta selanjutnya jenis yang kedua yaitu pelanggaran bisnis atau kode etik, yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan budaya BCA yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh berkembang di dalam diri segenap insan BCA untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan BCA dalam mengambil keputusan dan bertindak. Jenis yang ketiga, pelanggaran benturan kepentingan. Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain, sehingga insan BCA tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya
dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan BCA kepadanya. Serta jenis yang terakhir yaitu pelanggaran hukum, yaitu tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang terakhir, alur penanganan pengaduan. Berikut ini merupakan alur penanganan pengaduan terkait whistleblowing system di BCA. Yang pertama, pengelola whistleblowing system menerima laporan dan memastikan laporan sesuai kriteria serta meneruskan pengaduan kepada Biro Anti Fraud. Yang kedua, Biro Anti Fraud melakukan verifikasi dan analisis data, kemudian melakukan koordinasi serta tindak lanjut dengan unit kerja. Dan yang terakhir, unit kerja melakukan investigasi atau tindak lanjut, kemudian menyerahkan hasil investigasi atau tindak lanjut kepada pejabat pemutus apabila terbukti fraud. Yang terakhir, menginformasikan status ke Biro Anti Fraud. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan hukum dan peraturan dalam setiap aspek operasionalnya. Laporan keberlanjutan 2023 BCA menegaskan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance sebagai landasan utama dalam memastikan keberlangsungan bisnis yang transparan, beretika, dan bertanggung jawab. BCA telah mengimplementasikan berbagai kebijakan internal yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk kode etik, kebijakan anti korupsi, pengendalian gratifikasi, dan mekanisme anti fraud. Setiap tahunnya, pekerja eselon 5 ke atas diwajibkan untuk menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan prinsip integritas dan etika dalam operasional perusahaan. Tidak hanya itu, BCA juga memastikan kebijakan ini diawasi secara ketat melalui audit internal berkala serta evaluasi berkala oleh pihak independen. Salah satu wujud nyata dari kepatuhan BCA terhadap hukum adalah implementasi mekanisme whistleblowing system yang memungkinkan pelaporan pelanggaran secara aman dan transparan. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran hukum, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selain itu, BCA juga menjunjung tinggi transparansi dalam operasionalnya, dengan memastikan seluruh proses bisnis mematuhi peraturan yang berlaku di sektor perbankan. Nah, termasuk dalam mengelola isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan tata kelola. Misalnya, BCA mewajibkan debitur skala besar untuk menyerahkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko lingkungan, terutama untuk sektor yang memiliki potensi risiko tinggi. Kepatuhan terhadap regulasi privasi data dan keamanan informasi juga menjadi prioritas utama bagi BCA. Perusahaan telah menerapkan berbagai sertifikasi keamanan berstandar internasional seperti ISO 2701, 2013, dan PCI DSS untuk memastikan data nasabah terlindungi dengan baik. Pada tahun 2023 tidak ada insiden kebocoran data yang tercatat, menegaskan bahwa sistem pengamanan BCA berjalan efektif. Di samping itu, BCA terus meningkatkan kesadaran pekerja dan nasabah mengenai ancaman keamanan cyber melalui kampanye edukatif dan sosialisasi di berbagai platform resmi. Langkah ini memperkuat kepercayaan nasabah dan menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang semakin menjadi perhatian di era digital. Dalam aspek sosial, BCA juga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diwujudkan karyawan, terutama yang berinteraksi langsung dengan nasabah. Kebijakan ini penting untuk menjaga Kebijakan ini penting untuk menjaga integritas sistem perbankan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia.
Selain itu, BCA aktif mendukung program pemerintah terkait keberlanjutan ekonomi dan inklusi keuangan, termasuk dalam penyaluran kredit usaha rakyat dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Komitmen BCA terhadap kepatuhan hukum tidak hanya sebatas pada aspek internal, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. BCA telah menerapkan kebijakan pembiayaan hijau serta berpartisipasi dalam program taksonomi hijau Indonesia. Perusahaan juga aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti pengolahan limbah operasional dan inisiatif penanaman pohon yang telah membantu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Semua inisiatif ini mencerminkan upaya BCA dalam memenuhi standar keberlanjutan global dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Baik, untuk selanjutnya yaitu keamanan dan kualitas produk. Dalam laporan keberlanjutan 2023, PT Bank Sentral Asia (TBK) BCA menunjukkan komitmen yang signifikan terhadap peningkatan keamanan dan kualitas produk, terutama dalam mendukung transaksi digital yang aman dan layanan perbankan berkualitas tinggi bagi nasabah. Upaya ini dilakukan dengan menerapkan kebijakan proteksi data yang ketat, inovasi teknologi, serta pemantauan kualitas layanan. BCA memprioritaskan keamanan data dan privasi nasabah sebagai salah satu isu utama. Dengan meningkatnya transaksi digital, BCA menerapkan standar keamanan informasi berkelas dunia seperti ISO 2701, 2013, dan PCI DSS 321 untuk memastikan keamanan data yang optimal. Selain itu, BCA membentuk unit khusus seperti IT Security Group dan Cyber Security Risk Management yang bertanggung jawab untuk memitigasi resiko cyber secara real-time. Pada tahun 2023, tidak ada insiden kebocoran data yang dilaporkan, mencerminkan efektivitas sistem keamanan yang diimplementasikan. Dalam menjaga kualitas produk, BCA terus berinovasi melalui pengembangan fitur digital yang memudahkan transaksi nasabah. Peluncuran aplikasi terbaru My BCA menghadirkan fitur tambahan seperti QRIS, cross border, layanan pay later, dan solusi manajemen kekayaan atau wealth management. Transformasi digital ini berhasil secara signifikan dengan 99,7% transaksi dilakukan melalui kanal digital. Sementara transaksi di kantor cabang hanya menyumbang 0,3%. Hal ini menunjukkan bahwa produk digital BCA berhasil memberikan pengalaman yang lebih efisien dan berkualitas bagi nasabah. Selain itu, BCA berfokus pada peningkatan kualitas layanan pelanggan dengan menghadirkan Halo BCA, pusat layanan kontak yang telah memenangkan penghargaan internasional atas kualitas pelayanannya. Survei yang dilakukan oleh pihak independen seperti Gallup menunjukkan skor kepuasan pelanggan yang tinggi dengan customer engagement mencapai 4,75 dari skala 5 dan brand service quality mencapai 4,88. Angka ini mencerminkan keberhasilan BCA dalam memberikan layanan berkualitas kepada nasabah. Dalam aspek kualitas produk berkelanjutan, BCA memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan juga menunjukkan keberlanjutan lingkungan. Contohnya adalah dukungan BCA terhadap ekosistem kendaraan listrik melalui pembiayaan ramah lingkungan yang mencapai 1,275 triliun atau meningkat 365,8% secara tahunan. BCA juga menawarkan produk eco-efficient dan solusi digital yang turut berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon melalui meminimalisasi penggunaan kertas dan energi. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, sekian penjelasan analisis dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya, PT Bank Sentral Asia (TBK) telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip GCG dan keberlanjutan sebagai landasan utama dalam tata kelola operasionalnya.
Dengan mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, BCA menciptakan tata kelola yang sehat, akuntabel, dan beretika. Dalam aspek keberlanjutan, BCA mendukung pembiayaan hijau seperti energi terbarukan, mempromosikan efisiensi energi, dan menekan emisi karbon. Secara sosial, program beasiswa bakti, dukungan bagi UMKM, dan kontribusi pada literasi keuangan menunjukkan tanggung jawab BCA kepada masyarakat. Dari sisi tata kelola, kebijakan anti korupsi, whistleblowing system, dan mekanisme pengelolaan risiko menjadi fondasi dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik. Transformasi digital yang masif seperti penerapan robotik, proses otomatik, dan inovasi aplikasi MyBCA mendorong efisiensi operasional serta meningkatkan kepuasan nasabah. Selain itu, keamanan data nasabah dikelola dengan standar internasional seperti ISO 217.001 tanpa insiden kebocoran data. Secara keseluruhan, kombinasi GCG dan ESG mendukung keberlanjutan bisnis BCA, memperkuat reputasi perusahaan, dan memberikan dampak positif nyata bagi lingkungan, masyarakat, serta pemangku kepentingan. BCA menjadi contoh nyata keberhasilan integrasi tata kelola dan keberlanjutan di era bisnis modern. Next. Baik, adapun rekomendasinya berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut ada beberapa rekomendasi untuk pengembangan kepemimpinan di PT Bank Sentral Asia. Yang pertama yaitu ada memperkuat gaya kepemimpinan transformasional dengan cara pemimpin di semua level organisasi perlu dilibatkan dalam mengkomunikasikan visi keberlanjutan kepada seluruh karyawan dan menyelenggarakan pelatihan dan kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan kemampuan para pemimpin dalam mengelola perubahan, perubahan dan mendorong inovasi. Yang kedua, mengembangkan kepemimpinan kolaboratif dengan cara lintas departemen yang dipimpin oleh pemimpin kolaboratif untuk merancang dan menjalankan kebijakan keberlanjutan dan mengikutsertakan pemimpin perusahaan dalam forum eksternal untuk memperluas jaringan kolaborasi. Yang ketiga, ada mengintegrasikan kepemimpinan adaptif dengan cara menyelenggarakan pelatihan khusus untuk membangun adaptive leadership di tingkat manajemen dan mendorong pemanfaatan data analitik sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Yang keempat, ada fokus pada kepemimpinan inklusif dengan cara mengadakan diskusi rutin antara pemimpin dan karyawan untuk menegakkan umpan balik dan ide terkait program keberlanjutan, serta memberikan penghargaan kepada individu atau tim yang berkontribusi dalam mencapai target keberlanjutan perusahaan. Yang kelima, ada pengembangan pemimpin masa depan melalui succession planning dengan cara menyusun program mentoring antara pemimpin senior dan karyawan potensial untuk transfer pengetahuan dan merancang jalur karir yang jelas dengan fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan. Yang terakhir yaitu peningkatan kompetensi kepemimpinan berbasis ESG dengan cara mengadakan pelatihan intensif yang berfokus pada pemahaman ESG bagi pemimpin di semua level organisasi dan memasukkan indikator kinerja ESG sebagai salah satu komponen dalam evaluasi kinerja para pemimpin. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.